Hurrimat alaikumul maitatu. Hurrimat diharamkan atas kalian al maitatu memakan bangkai, waddamu dan darah yang mengalir. Walahmul khinzir dan daging babi, al khinzir babi, wa ma uhilla dan apa hewan yang uhilla disembelih li ghairillah dengan selain menyebut nama Allah, bihi padanya, wal munkhaniqatu dan yang mati tercekik, wal mauquzatu dan yang mati karena dipukul, wal mutaraddiyatu dan yang mati karena jatuh, wan natihatu dan yang mati tertanduk hewan lain. Wa ma akala sab'u dan apa hewan yang mati karena telah memakannya as-sab'u hewan buas. Illa ma zakkaitum kecuali apa yang kalian telah sembelih. Ya. Wa ma zubiha 'alan nusub wa ma zubiha dan diharamkan apa yang disembelih atas nama nusub berhala-berhala. Wa antastaqsimu bil azlam ya, dan haram juga atas taqsimu kalian mengundi nasib ya, menetapkan hukum bil azlam dengan anak panah. Zalikum fisq itu semua adalah kefasikan. Al yauma ya'isal ladzina kafaru pada hari ini ya, Arafah pada wajah ini, ya'isal ladzina kafaru telah putus asa orang-orang yang kafir, yang mereka kafir, min dinikum dari agama kalian. Fala takhshawhum wakhshawni maka jangan kalian takut kepada mereka dan takutlah kalian kepadaku. Al yauma akmaltu lakum dinakum pada hari ini telah aku sempurnakan bagi kalian agama kalian. Wa atmamtu alaikum ni'mati dan telah aku cukupkan atas kalian nikmatku, kesempurnaan agama ya, nikmatku. Wa raditu lakumul islam madina, wa raditu dan aku rela ya, lakum bagi kalian al islam madina, Islam sebagai agama. Famanitturra dan maka siapa yang uturra terpaksa fi makhmasatin ya, terpaksa dalam keadaan makhmasatin sangat kelaparan, wairu mutajanifin bukan disengaja, li ism untuk berbuat dosa, fa innallaha maka sungguh Allah ghafurur rahim maha pengampun dan maha penyayang. Diharamkan bagi kamu memakan bangkai darah ya, daging babi ya, darah itu darah yang keluar dari tubuh ya, sebagaimana tersebut dalam surah Al-An'am 145 ya, darah yang keluar dari tubuh. Jadi diharamkan bagi kamu memakan bangkai, darah, daging babi, daging hewan yang disembelih bukan atas nama Allah, yang tercekik, yang dipukul, yang jatuh, yang ditanduk ya, dan yang diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu sembelih ya, yang sempat kamu sembelih. Hewan yang tercekik, yang dipukul, yang jatuh, yang ditanduk dan yang diterkam binatang buas adalah halal kalau sempat disembelih sebelum mati ya. Dan diharamkan pula yang disembelih untuk berhala, dan diharamkan pula mengundi nasib dengan azlam, anak panah ya. Al azlam itu anak panah yang belum memakai bulu. Orang Arab jahiliyah menggunakan anak panah yang belum memakai bulu untuk menentukan apakah mereka akan melakukan sesuatu perbuatan atau tidak. Ya, jadi caranya mereka ambil 3 buah anak panah yang belum memakai bulu. Setelah ditulis masing-masing, yaitu dengan Yaitu dengan lakukanlah, jangan lakukanlah. Ya. Sedang yang ketiga anak panah itu yang ketiga tidak ditulis apa-apa. Ya, diletakkan dalam sebuah tempat dan disimpan
dalam Ka'bah. Bila mereka tidak melakukan sesuatu perbuatan, maka mereka meminta agar juru kunci Ka'bah mengambil sebuah anak panah itu. Terserahlah nanti apakah mereka akan melakukan atau tidak melakukan sesuatu sesuai dengan tulisan anak panah yang diambil itu. Kalau yang terambil anak panah yang tidak ada tulisannya, maka undian diulangi sekali lagi. Ya. Karena itu suatu perbuatan yang fasik. Jadi diharamkan mengundi nasib dengan azlam anak panah karena itu Karena itu perbuatan yang fasik. Pada hari ini, ya, yang dimaksud hari ini itu adalah masa haji wada, haji terakhir yang dilakukan oleh Nabi Muhammad. Pada hari ini, orang-orang kafir telah putus asa untuk mengalahkan agamamu. Sebab itu janganlah kamu takut kepada mereka, tetapi takutlah kepadaku. Pada hari ini, ya, maksud takut kepada Allah. Ya, Allah bilang sama Nabi Muhammad, pada hari ini telah aku sempurnakan agamamu untukmu. Ya, Allah bilang ke Nabi Muhammad, pada hari ini aku telah sempurnakan agamamu untukmu. Dan telah aku cukupkan nikmatku bagimu. Ya. Dan telah aku ridhoi Islam sebagai agamamu. Jadi Allah meridhoi Islam sebagai agamamu, agama Nabi Muhammad, agama umat Islam. Dan telah aku ridhoi Islam sebagai agamamu. Tetapi barang siapa terpaksa karena lapar, bukan karena ingin berbuat dosa, maka sungguh Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Jadi barang siapa yang terpaksa, ya, terpaksa itu dibolehkan memakan makanan yang diharamkan, ya, diharamkan oleh ayat ini tadi yang dijelaskan tadi di atas. Tapi jika terpaksa, bukan karena lapar, ya, bukan karena ingin berbuat dosa, karena betul-betul lapar betul, bukan karena ingin berbuat dosa. Di sini Hibah bin Hajar mengatakan bahwa kami bersama Rasulullah ketika aku sedang memasak daging bangkai. Ya, ini Hibah bin Hajar mengatakan. Tidak lama kemudian Allah menurunkan ayat ini yang isinya adalah mengharamkan bangkai. Ya, seketika aku menumpahkan periuk yang berisi bangkai itu. Ini hadis diriwayatkan Ibnu Manda. Kemudian Ibnu Abbas mengatakan bahwa pada hari Jumat setelah asar tahun 10 Hijrah Rasulullah melakukan ibadah haji wada. Wahai Rasul, kemudian Rasul itu menasihati para sahabat dalam satu jamaah saat wukuf di Arafah. Kemudian di sela-sela khutbah, ya, sela-sela khutbah Rasul itu malaikat Jibril datang menyampaikan ayat ini, ya, menyampaikan ayat tadi yang artinya pada hari ini telah aku sempurnakan untukmu agamamu, aku meridhoi Islam sebagai agamamu. Ya, ini diriwayatkan dalam hadis, ya, hadis Ibnu Jarir. Hai orang yang beriman, diharamkan bagi kalian memakan daging bangkai, binatang yang mati dengan tidak disembelih, darah yang mengalir, ya, daging babi, binatang yang disembelih dengan menyebut nama selain Allah, ya, binatang yang mati tercekik, binatang yang mati dipukul, binatang yang mati karena jatuh, binatang yang mati ditanduk oleh binatang lain, seruduk, ya. Dan binatang yang mati dimakan binatang buas, ya, tetapi jika binatang itu masih hidup dan halal untuk dimakan, lalu kamu menyembelihnya, maka binatang itu jadinya halal. Allah mengharamkan kepada kalian binatang yang disembelih itu untuk mendekatkan diri. Ya. Allah mengharamkan kepada kalian binatang yang disembelih untuk mendekatkan diri kepada berhala. Ya. Disembelih untuk mendekatkan diri kepada berhala, sesajen, ya, sesaji, ya, mengetahui sesuatu yang telah ditentukan di alam gaib dengan cara undian, dengan cara melempar anak panah. Memakan makanan yang telah diharamkan Allah itu adalah dosa besar dan merupakan sikap tidak patuh kepada Allah. Ya, jadi mulai sekarang putuslah
harapan, ya, pupus harapan orang kafir untuk menghapus agama kalian. Ya, maka jangan khawatir, mereka akan menguasai kalian dan jangan berani melanggar perintahku, tuh kata Allah begitu. Hari ini aku sempurnakan hukum-hukum agama. Aku sempurnakan nikmatku kepada kalian dengan memberikan kejayaan dan menguatkan pendirian kalian. Dan aku jadikan Islam sebagai agama kalian. Maka barang siapa terpaksa memakan makanan yang diharamkan Allah karena alasan lapar dan demi mempertahankan diri dari kematian dengan tidak cenderung berbuat maksiat, maka sesungguhnya Allah akan mengampuni orang yang terpaksa tersebut, ya, demi mempertahankan hidup. Ya, Allah Maha Penyayang kepadanya. Fa innallaha ghafurur rahim, maka Allah sungguh Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Yas'alunaka madza uhilla lahum, yas'alunaka, mereka akan menanyakanmu, madza, makan apa saja, uhilla lahum, yang dihalalkan bagi mereka. Qul uhilla lakumut thayyibat, katakan dihalalkan bagi kalian at-thayyibat, at-thayyibat itu yang baik-baik. Wa ma'allamtum minal jawarih, wa ma'allamtum minal jawarih, dan hewan-hewan buruan ditangkap oleh hewan yang telah kamu ajarin minal jawarih, dari binatang-binatang buas, hewan-hewan buas. Mukallibina, sebagai hewan untuk berburu. Tu'allimunahunna, kalian mengajari mereka, mimma, dari apa yang allamakumullah, Allah telah mengajarkan pada kalian. Fakulu, maka makanlah kalian, mimma, dengan apa yang amsakna, mimma amsakna, ya, dengan apa yang mereka tangkap, alaikum, untuk kalian, wadhkurusmallah, dan sebutlah kalian nama Allah, alaihi, atasnya, ya, ketika melepaskannya. Wattaqullah, dan bertakwalah kalian kepada Allah. Innallaha sari'ul hisab, sungguhnya Allah sangat cepat perhitungannya. Mereka bertanya kepadamu Muhammad, apakah yang dihalalkan bagi mereka? Katakanlah, yang dihalalkan bagimu adalah makanan yang baik-baik dan buruan yang ditangkap oleh binatang pemburu yang telah kamu latih untuk berburu. Yang kamu latih menurut apa yang telah diajarkan Allah kepadamu. Maka makanlah apa yang ditangkapnya untukmu. Ya, makanlah apa yang ditangkapnya untukmu. Buruan yang ditangkap binatang buas semata-mata untukmu dan tidak dimakan sedikit pun oleh binatang itu. Ya. Dan sebutlah nama Allah waktu melepaskannya, dan bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah sangat cepat perhitungannya. Ya, di sini Abu Rafi' berkata, suatu hari malaikat Jibril mendatangi Rasulullah dan meminta izin masuk. Rasul pun mempersilahkan. Namun Jibril belum juga masuk, sehingga Rasul segera keluar menemuinya. Ketika Jibril sedang berdiri di pintu, Rasul berkata, aku sudah memberimu izin. Jibril berkata, aku tidak masuk ke dalam rumah yang di dalamnya ada gambar dan anjing. Lalu beliau menyuruhku agar membunuh semua anjing yang ada di Madinah. Kemudian penduduk Madinah mendatangi Rasul. Mereka bertanya, wahai Rasulullah, apa saja yang dihalalkan bagi kami? Sedangkan kau telah menyuruh Abu Rafi' untuk membunuh semua anjing-anjing kami. Kemudian turunlah ayat ini. Mereka bertanya kepadamu Muhammad, apakah yang dihalalkan bagi mereka? Katakanlah, yang dihalalkan bagimu adalah makanan yang baik-baik dan buruan yang ditangkap oleh binatang pemburu yang telah kamu latih untuk berburu, yang kamu latih menurut apa yang telah diajarkan Allah kepadamu. Maka makanlah apa yang ditangkapnya untukmu, dan sebutlah nama Allah waktu melepaskannya, dan bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah sangat cepat perhitungannya. Al-yawma uhilla lakumut thayyibat, pada hari ini dihalalkan bagi kalian yang baik-baik. Wa ta'amul ladzina utul kitabah hillun lakum. Wa ta'amu, dan makanan sembelihan alladzina, sembilan orang-orang yang utul kitab, mereka diberi kitab, hillun, halal
atau boleh lakum bagi kalian, wa tu'amukum dan makanan kalian, hilun lahum halal bagi kalian, halal bagi mereka. Wal muhsanatu minal mu'minati dan perempuan-perempuan yang menjaga kehormatannya minal mu'minati dari perempuan-perempuan yang beriman, wal muhsanatu dan perempuan-perempuan yang menjaga kehormatannya minal ladina utul kitab dari orang-orang yang mereka diberi kitab, min qablikum dari sebelum kalian halal untuk dinikahi, idza ataitumuhunna jika kalian berikan kepada mereka ujurahunna mahar-mahar mereka muhsinina ya menikahi untuk menjaga kesucian, ghairu musafihin bukan untuk berzina, wala muttakhidhi akhdan dan juga tidak menjadikannya kekasih simpanan. Ya, muttakhidhi akhdan menjadikannya akhdan kekasih simpanan. Wa may yakfur dan siapa yang dia ingkar murtad yakfur bil iman dari iman faqad habita amaluhu maka sungguh sia-sia batal pahala amalnya. Wa huwa fil akhirati dan dia di akhirat minal khosirin termasuk orang yang merugi. Pada hari ini dihalalkan bagimu segala yang baik-baik. Makanan sembelihan ahli kitab itu halal bagimu dan makananmu halal bagi mereka. Dan dihalalkan bagimu menikahi perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan ya di antara perempuan-perempuan yang beriman. Ya. Ada yang mengatakan perempuan-perempuan yang merdeka, maksudnya itu yang menjaga kehormatan. Di antara perempuan-perempuan yang beriman dan perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi kitab sebelum kamu. Apabila kamu membayar mas kawin mereka untuk menikahinya, tidak dengan maksud berzina dan bukan untuk menjadikan perempuan piaraan. Ya. Barang siapa kafir setelah beriman, maka sungguh sia-sia amal mereka dan di akhirat dia termasuk orang-orang yang merugi. Wa huwa fil akhirati minal khosirin. Jadi pada hari ini, hari diturunkannya ayat Allah telah menghalalkan segala yang baik menurut selera yang sehat, makanan dan sembelihan ahli kitab selama tidak ada ketentuan baru yang mengharamkannya. Selain itu Allah juga menghalalkan makanan kalian untuk mereka dan membolehkan kalian mengawini wanita-wanita yang menjaga kehormatannya di antara wanita-wanita ahli kitab yang beriman bila kalian membayar mas kawin mereka dengan maksud mengawininya dan bukan untuk melegalkan hubungan yang tidak sah ataupun zina ya, atau menjadikan mereka sebagai wanita simpanan ya. Maka barang siapa mengingkari agama maka hilanglah pahala amal perbuatannya yang semula dikira sebagai usaha mendekatkan diri kepada Allah. Di akhirat kelak ia akan masuk ke orang-orang yang binasa ya. Wa huwa fil akhirati minal khosirin ya, dan amal mereka dan di akhirat itu kelak dia termasuk orang-orang yang merugi. Diring-ring selawase urip.